Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isabana Murtaza, NPM 20012010351 dari Prodi Manajemen Universitas UPN Veteran Jawa Timur. Saya sedang menempuh ujian akhir semester mata kuliah Strategi Operasi kelas C012. Baik, selanjutnya saya akan menjabarkan materi pengembangan produk dan layanan serta organisasi. Pada pengembangan produk dan layanan serta organisasi, terdapat 3 komponen penting. Yang pertama, inovasi. Inovasi merupakan sesuatu yang baru dengan ide yang lebih luas dan lengkap dari penemuan. Yang kedua, desain. Desain adalah mengubah ide-ide inovatif menjadi sesuatu yang lebih konkret. Yang ketiga, ada kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk bergerak melampaui ide, aturan, atau asumsi konvensional untuk menghasilkan ide-ide baru yang signifikan. Pentingnya strategis pengembangan produk dan layanan. Yang pertama, mengembangkan produk dan layanan dan mengembangkan proses. Untuk kenyamanan dan kemudahan, sering memperlakukan desain produk dan layanan. Di satu sisi, di banyak organisasi saling terkait, mengembangkan proses untuk memanfaatkan teknologi atau metode proses baru akan memiliki implikasi untuk pengembangan produk dan layanan di masa depan. Yang kedua, tingkat perubahan produk itu penting. Untuk memahami tingkat produk atau perubahan layanan, kita dapat membangun skala konseptual yang memberikan beberapa tingkat diskriminasi antara berbagai tingkat perubahan. Yang ketiga, perubahan produk dan proses harus dipertimbangkan bersama. Sederhananya, perubahan produk atau layanan lebih mudah ketika proses dasar yang menghasilkannya tidak diubah pada saat yang sama, atau sebaliknya. Yang keempat, mengelola tumpang tindih antara pengembangan produk dan proses. Pengembangan produk dan pengembangan proses bukanlah hal yang sama. Bukan berarti keduanya tidak boleh tumpang tindih. Faktanya, salah satu tren yang lebih penting dalam desain produk adalah upaya yang cukup besar, yang baru ini dilakukan untuk mengelola tumpang tindih. Yang terakhir, desain modular dan kustomisasi massal. Dua ide yang terpisah tetapi terkait modularitas dalam desain dan masa produk dan layanan kustomisasi telah berdampak pada pengembangan produk dan layanan. Kami akan mempertimbangkannya secara terpisah dan kemudian menyatukan kedua ide tersebut. Pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Terdapat dua pandangan tentang bagaimana mengkarakterisasi pengembangan produk dan jasa. Pada dasarnya, pengembangan produk dan jasa merupakan sebuah proses kreatif di mana pemahaman tentang mekanisme yang terlibat dalam layanan atau produk disatukan dengan kecerdikan dan bakat, yang mana ditekankan pada kreativitas, kebaruan, dan inovasi. Tahapan pengembangan. Dalam pengembangan produk dan layanan, perusahaan menerapkan 3 prosedur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proses pengembangan bergerak melalui serangkaian tahapan. Pada awal proses terdapat tahapan yang berkaitan dengan pengumpulan ide dan menghasilkan konsep produk dan layanan. Kemudian, pada tahap akhir, proses terdapat tahapan yang berkaitan dengan menentukan detail produk atau layanan. Yang kedua, saat proses pengembangan berjalan melalui beberapa tahap, jumlah pilihan desain alternatif berkurang hingga satu desain akhir tetap ada. Prosesnya seringkali mencakup keputusan yang menyaring opsi yang dianggap tidak memuaskan. Yang terakhir, karena opsi desain yang mungkin berkurang, ada perpindahan dari keadaan ketidakpastian mengenai desain akhir ke keadaan kepastian yang meningkat. Salah satu konsekuensinya adalah kemampuan untuk mengubah desain semakin terbatas. Model proses pengembangan produk dan layanan. Gambar tersebut mengilustrasikan model dari pengembangan produk dan layanan, di mana dalam mengembangkan produk dan layanan kita harus melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama pengembangan konsep. Pada tahap ini, ide untuk konsep produk atau layanan dapat dihasilkan dari sumber di luar organisasi. Yang kedua, penyaringan konsep. Tujuan dari penyaringan konsep adalah untuk mengambil aliran konsep yang muncul dari proses pengembangan dan evaluasi. Yang ketiga, desain awal. Tahap ini merupakan awal dari pekerjaan rinci pada desain produk atau layanan. Yang keempat,
Evaluasi dan peningkatan desain. Tahap ini mengambil desain awal dan upaya untuk memperbaikinya sebelum prototipe produk atau layanan diuji di pasar. Yang kelima, prototyping dan desain akhir. Tahap selanjutnya dalam kegiatan desain adalah mengubah desain yang telah diperbaiki menjadi prototipe sehingga dapat diuji. Tahap ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang sifat dari produk atau layanan yang diusulkan. Yang keenam, terakhir, mengembangkan proses operasi. Sebagian besar model mengembangkan proses produk atau layanan mengasumsikan bahwa tahap akhir akan melibatkan pengembangan proses operasi yang pada akhirnya menghasilkan produk atau layanan yang dirancang. Pengembangan proses dimaksudkan untuk merancang produk dan layanan yang akan memenuhi kebutuhan pasar. Maka, keputusan proses hanya dapat terjadi setelah karakteristik beberapa produk atau layanan yang telah ditentukan. Perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Yang pertama, kualitas pengembangan produk dan layanan. Yang kedua, kecepatan pengembangan produk dan layanan. Yang ketiga, ketergantungan pengembangan layanan produk. Yang keempat, fleksibilitas pengembangan produk dan layanan. Yang kelima, metafora surat kabar. Yang keenam, komitmen tambahan. Yang terakhir, biaya pengembangan produk dan layanan. Perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan. Yang pertama, kapasitas pengembangan produk dan layanan. Yang kedua, permintaan pembangunan yang tidak merata. Yang ketiga, jaringan pengembangan produk dan layanan. Yang keempat, pengembangan in-house dan subkontrak. Yang kelima, melibatkan pemasok dalam pengembangan. Yang terakhir, melibatkan pelanggan dalam pengembangan. Lanjut pada materi berikutnya, yaitu proses strategi operasi, perumusan, dan implementasi. Proses perumusan strategi operasi berkaitan dengan bagaimana menyelaraskan kebutuhan pasar dengan sumber daya operasi dalam jangka panjang. Merumuskan strategi operasi. Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan membentuk strategi. Perumusan strategi operasi yang baru akan menjadi peristiwa yang relatif jarang terjadi, karena ini melibatkan keselarasan antara rencana, kegiatan, dan tujuan operasional. Mempertahankan keselarasan dari waktu ke waktu. Sebagian besar usaha bisnis baru gagal melewati tahun pertama mereka. Penjelasan yang jelas adalah bahwa perusahaan gagal untuk menyesuaikan kebutuhan pasar dan sumber daya operasi karena terlalu mudah untuk salah menafsirkan kebutuhan pelanggan, atau gagal untuk mengembangkan kemampuan operasional yang diperlukan. Pendekatan statis atau defensif untuk keberlanjutan. Mekanisme statis untuk mencapai keberlanjutan berkaitan dengan mencegah pesaing menyerang posisi pasar dan sumber daya yang ada, daripada mencoba pindah ke posisi yang sama sekali baru. Jadi sampai batas tertentu, ini adalah pendekatan defensif daripada ofensif. Lalu pendekatan dinamis atau ofensif terhadap keberlanjutan. Pada akhirnya, bahkan di ceruk pasar yang paling terisolasi, kebutuhan pelanggan berkembang, dan sebagai hasilnya, kemampuan operasional juga perlu berkembang. Jadi, selain memanfaatkan hambatan masuk dan peniruan yang ada, operasi dapat meningkatkan permainan mereka melalui inovasi dan perubahan untuk mencapai keberlanjutan. Analisis formulasi. Yang pertama, menganalisis kebutuhan pasar. Analisis pasar diperlukan dalam hal untuk perumusan strategi operasi. Seperti yang kita ketahui, sifat pasar adalah dinamis atau terus berubah dan perusahaan seringkali salah mengartikan reaksi pasar. Yang kedua, menganalisis sumber daya operasional. Analisis SWOT
adalah titik awal untuk analisis sumber daya operasi. Mekanisme ini menghubungkan faktor internal atau kekuatan dan kelemahan dan eksternal yaitu peluang dan ancaman. Lalu yang terakhir ada kapabilitas. Ide kapabilitas sangat penting untuk memahami bagaimana strategi operasi dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Gagasan tentang kemampuan operasi bukanlah gagasan yang mudah. Kemampuan berasal dari aset yang penting secara strategis. Aset yang langka, sulit dipindahkan, sulit ditiru, dan sulit diganti. Kesesuaian yang berkaitan dengan perumusan. Yang pertama yaitu kelengkapan. Langkah pertama untuk upaya mencapai keselarasan operasi. Yang kedua, koherensi, yaitu pilihan keputusan tidak membawa operasi ke arah yang berbeda. Yang ketiga, ada korespondensi, yaitu kesesuaian antara pilihan terhadap keputusan dan prioritas relatif terhadap tujuan kerja. Yang terakhir, kekritisan, yaitu penekanan pada tujuan kerja dengan prioritas yang tinggi. Implementasi strategi operasi. Bagaimana strategi operasi itu dijalankan dan tercapai, yaitu tergantung pada sifat spesifik perubahan strategi dan kondisi organisasi dan lingkungan. Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas implementasi? Yang pertama ada staf atau operasi pusat, yaitu membangun kapabilitas operasional perusahaan. Yang kedua, lini atau manajer operasi yang menjalankan operasi sehari-hari. Contoh relevan terkait strategi perusahaan untuk memperkuat argumentasi dari perumusan hingga pengendalian. Untuk contohnya, saya mengambil contoh produksi kosmetik, yaitu di PT Ani. Latar belakang PT Ani yaitu merupakan perusahaan IKM kosmetik di Kota Bogor yang memfokuskan pada pembuatan produk kosmetik perawatan wajah yang berbahan alami. Sumber daya berwujud yang dimiliki PT Ani adalah sumber daya manusia, finansial, serta sarana dan prasarana produksi. Sumber daya finansial menjadi unsur yang penting dalam penentuan keputusan strategi perusahaan. Selain sumber daya berwujud, perusahaan yang telah berdiri hampir 8 tahun mampu menciptakan sumber daya tidak berwujud yang banyak dipertimbangkan pelanggan. Sumber daya tidak berwujud tersebut berupa citra dan reputasi baik di mata pelanggan, jaringan website, pengalaman di bidang pemasaran, serta keahlian dalam mengembangkan formula dan proses produksi kosmetik. Strategi pada 4 area keputusan operasi pada perusahaan PT Ani. Yang pertama, strategi kapasitas, yaitu keputusan jangka panjang pernah dilakukan perusahaan saat memindahkan lokasi pabrik pada tahun 2011, yaitu dari kampus IPB berpindah ke lokasi saat ini yang berada di Bogor. Yang kedua, strategi jaringan pasokan, yaitu strategi ini dilakukan perusahaan terutama pada aktivitas pembelian bahan baku, bahan pendukung, dan bahan kemasan yang dibutuhkan untuk membuat produk yang dipesan pelanggan di akhir. Yang ketiga, strategi teknologi proses, yaitu proses produksi kosmetik sebagian besar dilakukan secara manual, kecuali pada proses pencampuran formula telah menggunakan tangki berpengaduk otomatis. Yang keempat, strategi pengembangan dan organisasi. Untuk mengarahkan perbaikan operasi, perusahaan belum melakukan pengukuran kinerja yang terorganisir. Perbaikan kinerja dilakukan pada aktivitas proses produksi dilakukan atas dasar hasil pengamatan. Analisis lingkungan. Yang pertama ada analisis lingkungan internal. Analisis terhadap lingkungan internal perusahaan bertujuan mengidentifikasi sejumlah faktor kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada sumber daya dan proses bisnis internal yang dimiliki perusahaan. Pendekatan research
best view of the firm, melihat sumber daya internal adalah bagian dari yang paling penting bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan. Analisis lingkungan. Terdapat dua aktivitas pada analisis lingkungan. Yang pertama, aktivitas utama. Aktivitas utama merupakan kegiatan yang terlibat langsung dalam proses konversi bahan baku menjadi produk akhir, termasuk penerimaan bahan baku dasar dari pemasok dan pemasaran output atau produk kepada pelanggan. Ada 5 aktivitas utama pada perusahaan, antara lain: 1. Pemasaran dan penjualan. Yang kedua, layanan pelanggan. Yang ketiga, pengendalian logistik. Yang keempat, operasi. Yang kelima, logistik luar perusahaan. Yang kedua, ada aktivitas pendukung. Ada 5 aktivitas pendukung pada perusahaan, antara lain: 1. Infrastruktur perusahaan. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, pengembangan teknologi. Yang keempat, pembelian. Yang terakhir, logistik luar perusahaan. Perumusan strategi operasi. Proses perumusan strategi operasi adalah bagian dari satu kesatuan proses manajemen strategik yang merupakan implementasi dari perumusan strategi tingkat sebelumnya di level korporasi dan bisnis. Yang pertama ada analisis kebutuhan pasar. Produk PT Ani termasuk kategori green product kosmetik karena terbuat dari bahan-bahan alami yang ramah lingkungan. Beberapa merek terkenal untuk produk kosmetik sejenis, di antaranya The Body Shop, Mustika Ratu, dan Sari Ayu. Oleh karena itu, PT Ani menyasar pasar ceruk untuk kategori green product kosmetik yang tidak dimasuki oleh perusahaan industri kosmetik skala besar. Kebutuhan pasar ceruk, selain rancangan formula kosmetik sesuai spesifikasi, juga jaminan keamanan dan manfaat penggunaan produk. Selanjutnya ada kompetitor. Kompetitor adalah perusahaan industri kosmetik skala kecil dan menengah yang tertarik untuk memasuki ceruk yang sama dan juga menjalankan model bisnis maklon atau original equipment manufacture. Beberapa kompetitor telah memiliki fasilitas produk yang modern dan memiliki sertifikat yang membuat pelanggan lebih tertarik bekerja sama dalam produksi kosmetik PT Ani. PT Ani dapat unggul melalui rancangan berformula kosmetik yang fleksibel dan dapat dilakukan dengan lebih cepat dibandingkan kompetitor lainnya. Prioritas sasaran kinerja operasi. Sasaran kinerja genetik yang dapat dicapai fungsi operasi produksi untuk memuaskan pelanggan dan berkontribusi dalam meningkatkan daya saing adalah yang pertama mutu. Mutu adalah sasaran kinerja yang terus dicapai. Fungsi operasi dalam rangka menghasilkan produk andal sesuai harapan pelanggan yang pada akhirnya berdampak pada kontinuitas kerjasama produksi. Selain berpengaruh pada kepuasan pelanggan, mutu juga akan menciptakan proses yang stabil dan efisien. Yang kedua, kecepatan. Kecepatan merupakan kemampuan operasi dalam mengirimkan keseluruhan produk lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, keandalan. Keandalan merupakan kemampuan operasi dalam menyelesaikan pesanan secara tepat waktu. Yang keempat, fleksibilitas merupakan kemampuan operasi memodifikasi produk, menghasilkan beragam produk, merubah volume produk, atau waktu pengiriman produk. Yang terakhir ada biaya. Biaya merupakan sasaran kinerja utama bagi perusahaan yang bersaing dengan harga murah. Prioritas strategi operasi. Berdasarkan model bisnis dan kondisi internal perusahaan, maka PT Ani sebaiknya melakukan peningkatan kinerja operasi produksi secara bertahap dengan pendekatan total quality management dan lean operation. Peningkatan kinerja pada 4 kategori keputusan adalah: yang pertama strategi kapasitas, yang kedua strategi jaringan pasokan, yang ketiga teknologi proses, dan terakhir pengembangan dan organisasi. Implikasi dan hasil.
Dalam lingkungan pasar global, IKM kosmetik perlu melakukan evaluasi terhadap misi dan strategi yang dijalankan. IKM kosmetik perlu melakukan perencanaan peningkatan kinerja operasi produksi yang berisi keputusan struktural dan infrastruktur pada area teknologi proses, jaringan pasokan, kapasitas dan pengembangan organisasi. Hal ini dimaksudkan agar IKM dapat menghasilkan produk berstandar internasional dan sumber daya dapat bertahan dalam jangka panjang. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.